Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Untuk video pengalaman kali ini kita mau membahas mengenai kenari yang sedang nyilet. Nah, seperti apa cara penanganannya guys, dan apa yang menyebabkan kenari itu nyilet ya. Simak videonya sampai selesai. Oke, baik, untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Rel Pengalaman upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya guys. Oke, kenari yang sedang nyilet. Nah, kenari yang sedang nyilet ini untuk ciri-cirinya sendiri itu kenarinya akan kurus guys. Kalau kita raba di daerah dada itu akan terasa seperti ada yang tajam. Nah, itu tulangnya tuh keluar guys ya, tulangnya tuh keluar, jadi gak ada daging yang menutupi di area dada. Jadi kalau kita raba gini seret ya, itu akan terasa tajam kayak apa ya, kayak silet atau kayak pisau seperti itu. Jadi makanya memang kita sebutnya kenarinya nyilet kayak gitu. Selain itu untuk bulunya dia akan mengembung ya, dia akan mengembung atau ngebal gitu guys. Terus sayapnya dia akan menurun gini. Jadi biasanya kan lurus gini ya, itu akan nurun gini sayapnya itu. Dan kenarinya juga malas makan dan juga murung guys ya. Ada juga dan ingusan ya, tandanya ingusan, dan matanya juga berair kayak gitu guys ya. Ada juga kenarinya untuk kotorannya itu akan terasa bau menyengat, dan ada juga berbusa juga gitu ya. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kalian memang mendapati kenari kalian seperti itu, nah itu harus segera ditangani atau segera diobat. Kenapa kenari itu bisa nyilet? Nah, itu tergantung dari kita sendiri yang merawatnya guys. Jadi itu memang tanda-tandanya kita tuh malas untuk merawat kenari kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kenari nyilet ini adalah disebabkan oleh bakteri dan jamur dan juga cacing gitu. Jamur, bakteri dan juga cacing itu amat suka di lingkungan yang amat kotor. Jadi kalau kita gak tiap hari atau gak rajin tiap hari bersihkan kandang kita ya, kita biarin aja gitu ya, kadang 2 minggu tidak dibersihkan kayak gitu ya, siap-siap aja nanti kenari kita akan nyilet kayak gitu guys. Jadi memang kita harus apa ya, kita harus rawat sebaik-baiknya ya untuk kenari kita guys ya. Jadi rutin tiap hari kita bersihkan yang namanya kandangnya. Jadi kotoran itu biar tidak menjadi sarang kuman atau sarang penyakit yang mengakibatkan kenari kita sakit kayak gitu. Jadi untuk nyilet itu sendiri ya, itu ada 3 macam. Disebabkan yang pertama oleh bakteri itu tadi ya, terus yang kedua disebabkan oleh yang namanya jamur, nah terus yang ketiga disebabkan yang namanya cacing. Nah itu udah yang udah terlanjur parah itu cacing itu ya. Oke, disebabkan dengan yang namanya bakteri. Jadi memang kita harus dan wajib ya bersihkan kotoran, terus bersihkan juga yang namanya cepuk pakan, bersihkan juga yang namanya cepuk minumnya guys. Kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan kita biarkan ini contohnya ya, kalau kalian nggak ganti misalkan 2 hari atau 1 hari lah, kalian coba cek di cepuk minumnya itu. Kalau misalkan hari ini kita kasih, besok kita ganti kan, kalian cek dulu di situ pasti akan ada yang namanya lendir-lendir. Nah itu memang lendirnya memang disebabkan oleh kenari, dan disitu akan sangat keruh ya dan kotor. Nah kalau kita biarkan itu akan ada yang namanya bakteri kayak di situ guys. Jadi kalau terus diminum oleh si kenari kita, bakteri itu akan berkembang biak di dalam
tubuh kenari kita. Nah, itu makanya nanti kenari akan jadi sakit. Jadi memang tiap hari ya, cepuk pakan dan cepuk minum itu harus diganti guys ya, harus rajin, jangan memang dibiarin gitu aja. Itu ya, jadi memang rajin yang namanya bersihin cepuk pakan, cepuk minum, dan juga daerah tebokannya itu kotorannya memang kita harus bersihkan. Jadi makanya kita juga jemur kan, yaitu untuk menambah stamina juga si kenari kita itu guys, jangan malas-malas ya. Terus disebabkan oleh jamur. Nah, disebabkan oleh jamur ini biasanya kenarinya tidak pernah dikeluarkan dari rumah ya, atau memang itu udah lama ada di dalam ruangan. Nah, ketika kalau kena panas ya, itu kan di dalam ruangan itu gak ada minim yang namanya udara guys ya, jadi itu bisa mengakibatkan jamur di situ ya. Ketika kotorannya juga gak dibersihkan di situ, jamur itu akan berkembang kepada kotoran kenarinya itu tadi. Nah, biasanya kalau kenarinya itu yang suka nebok ya kan, biasanya patok-patokin di bawah sangkar itu ya, di tembok itu. Nah, itu kemakan guys. Nah, makanin kotorannya sendiri ya, karena kalian nggak bersihkan, kotorannya ada di situ. Biasanya kenari itu kan makan di bawah, kemakan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu jamur itu bisa menyebabkan nyilet juga kayak gitu guys. Oke, jadi itu yang mengakibatkan yang adanya jamur. Jadi memang kita harus keluarkan ya, kita harus jemur, mandikan, bersihkan ya, rawatan kayak harian gitu guys. Jangan memang kenari kita ditaruh di satu tempat monoton, gak diapa-apain. Wah, kalau kita dibiarkan seperti itu, wah salam nanti ya. Oke, terus yang ketiga disebabkan oleh cacing. Nah, nyilet disebabkan oleh cacing ini yang sangat amat kronis dan bisa sangat cepat untuk membunuh kenari kita. Jadi kalau kita telat yang namanya penanganannya, itu akan berakibat fatal kayak gitu guys ya. Jadi ciri-cirinya nanti kalau yang terkena cacing ya, itu dari kotorannya tuh guys, itu agak berbusa biasanya. Di situ agak berbusa, terus aromanya menyengat sekali gitu ya. Itu kenapa dari cacing ya. Jadi ya tetap dari faktor kebersihan juga. Jadi cacing, kuman dan sebagainya itu memang menyukai tempat-tempat yang jorok atau tempat-tempat yang kotor. Jadi memang kita harus bersihkan juga biar tidak ada namanya bakteri dan telur cacing. Nah, itu sudah fase yang sangat parah, dan ketika cacing itu masuk ke dalam tubuh si kenari, nah nutrisi apapun kalian kasih IF ataupun semacamnya itu tidak akan menjadi fungsi di situ. Jadi nutrisinya dimakan si cacing tadi ya. Jadi meskipun kita kasih, oh ini nyilet nih, kasih telur puyuh gitu biar gemuk kayak gitu, tapi kok gak gemuk-gemuk. Nah, itu ada cacing di situ guys. Jadi kita harus sembuhkan dengan namanya obat cacing ya. Di kios-kios toko-toko pakan burung tuh ada guys, kemasannya itu kalau gak salah ada tulisannya obat cacing kayak gini nih guys, kayak gitu. Itu pernah ya, teman saya juga kenarinya menderita kayak gitu, obatnya pakai ini. Nah, coba di kios burung pasti ada kok cara pakainya, kalian bisa cek aja di kemasan ya, cara pakainya kayak gitu ya guys ya. Terus obat apa aja guys, obat untuk kenari nyilet sendiri, bagaimana untuk penyembuhannya ya, kayak gitu ya. Jadi selain obat cacing itu tadi, jadi ada namanya yang obat nyilet, obat khusus nyilet. Jadi memang itu di dalamnya memang terkandung nutrisi untuk menggugah atau merangsang si kenarinya juga nafsu makannya juga bertambah ya. Terus bisa
mengurangi gejala-gejala nyilet. Itu ada ya guys ya. Jadi kalau ketika kita udah kasih telur puyuh, kita udah kasih pakan nutrisi untuk memaksimalkannya ini ya, kita harus perlu yang namanya pemberian obat. Nah, obatnya itu bisa pakai Spectra ataupun Super N. Nah, gitu guys ya. Terus makanannya, kalau misalkan kalian dulunya itu pakai biji-bijian yang kiloan yang biasa, kalian harus ubah yang banyak nutrisinya. Bisa mungkin pakai yang Ebut atau Gold Coin atau semacamnya, Prestige ya. Terserah guys ya. Ini pakan-pakan yang bernutrisi tinggi ya. Terus wajib dikasih yang namanya telur puyuh. Jadi selain untuk menambah energi, telur puyuh itu untuk menambah kalori di situ guys ya. Jadi biar gemuk lagi, maksudnya juga gak gemuk-gemuk amat, atau ini ya biar sehat lagi, biar gak kurus lah gitu. Terus sayur-sayurannya juga sayur-sayuran yang segar kayak jagung ya. Itu jagung juga untuk menambah stamina juga dan nutrisi juga bagus itu kalau untuk kenari yang sedang nyilet ya. Itu guys ya. Terus sawi ataupun buah-buahan apel ya, yang saya jelaskan di video-video kemarin itu ya guys ya. Jadi kayak gambas, sawi dan semacamnya itu kayak gitu. Untuk cara pemakaiannya kalian bisa baca di kemasannya ya. Jadi kalau untuk Spectra ataupun yang namanya Super N itu biasanya itu diteteskan di paruh kayak gitu guys ya, ataupun ada juga diteteskan di cepuk minumnya kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seputar penyakit kenari atau bagaimana. Kalau mungkin sempat, kalau kalian juga pengen untuk dibikinkan videonya, nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan bikinkan untuk videonya kayak gitu ya guys ya. Semoga untuk video pengalaman ini menjadi pengalaman yang bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.